Ya, saya mau langsung lanjut ke Mas Dani. Mas Dani, tadi kalau kita mendengar pernyataan dari Pak Wagub, ini berkaitan dengan kegiatan yang diduga menimbulkan kerumunan, ini sudah ada berbagai macam langkah yang dilakukan Pemprov. Misalnya kemudian menempatkan petugas di lokasi dan lain sebagainya. Kalau respon dari pemerintah sendiri seperti apa? Ya, pertama tentu kami juga melihat ya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi menyampaikan bahwa memang sebagai pejabat publik ya fokus melayani masyarakat dan kemudian apabila ada permasalahan yang harus diluruskan dalam koridor hukum terhadap implementasi protokol kesehatan, ya pejabat publik juga harus siap menyampaikan itu kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya agar permasalahan ini clear. Namun satu hal yang perlu dipahami, setelah memang komitmen dari pemerintah Provinsi DKI yang juga sudah menempatkan beberapa personil dan termasuk juga memberikan surat dan denda, tapi yang lebih penting lagi adalah ini menjadi pembelajaran ke depan bahwa pencegahan itu jauh lebih penting daripada di ujungnya, di hilirnya. Jadi kalau pencegahan itu bisa kita lakukan dengan optimal, bisa dilakukan tindakan-tindakan dengan tegas di lapangan, itu akan jauh lebih baik tentunya. Nah yang ketiga, bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu menyampaikan bahwa kepala daerah harus tegas. Kepala daerah yang punya perda, sebagai turunan ada impres di atasnya. Impres protokol kesehatan dengan sanksi konsekuensi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Ada di bawahnya ada perda. Nah, jalankan perda itu sepenuhnya dengan konsisten, dengan tegas. Siapapun ini. Jadi kepala daerah ini maksud ini bukan hanya kepala daerah Pemprov DKI, tapi juga kepala daerah yang lain di seluruh Indonesia. Apabila ada pelanggaran protokol kesehatan, ada tempat-tempat keramaian, dalam event apapun, juga harus dilakukan tindakan yang tegas dan jangan ragu-ragu kepala daerah dan satgas di daerah untuk mengambil tindakan pencegahan lebih dini. Jadi koridornya ini adalah kepala daerah secara keseluruhan untuk bisa mengambil tindakan tegas di lapangan, tegas dan cepat di lapangan. Mas Dani, kalau kayak gitu untuk koordinasi ya Mas ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam hal ini untuk penegakan protokol kesehatan seperti apa ya Mas? Pusat sudah ada namanya Satgas di bawah Pak Doni Monardo. Nah kemudian sudah menyiapkan protap-protapnya untuk implementasi di lapangan terhadap turunan dari impres. Lalu ada namanya Satgas Daerah. Satgas daerah dipimpin oleh gubernur atau kepala daerah sampai dengan kabupaten. Ini kan inline. Yang namanya protap, SOP ini kan inline semuanya. Karena kan protap terhadap penanganan COVID ini kan panduannya jelas. Public Concern International Emergency. Public Health Emergency of International Concern yang dikeluarkan oleh WHO. Itu jelas tuh public health emergency-nya. Jadi dalam keadaan kedaruratan. Ini panduannya dari Mas WHO. Dani, baik. Nah, Undang-Undang Kedaruratan Kesehatan kalau di Indonesia itu platformnya jelas dan itu berlaku sama. Kalau dari SOP itu semua berlaku. Mas Dani singkat, berarti dari Anda sebutkan sudah ada gubernur, pergub, kemudian ada perda, kemudian ada satgas di daerah. Fungsi mana yang tidak berjalan menurut pusat? Sebetulnya kalau SOP semua sudah jalannya. SOP ini sudah jalan. Tapi yang lebih penting adalah konsistensi di dalam melakukan pencegahan. Itu yang lebih penting. Jadi ini koridornya bukan parsial ya satu wilayah, tapi untuk semuanya ada konsistensi karena ini yang kita perlukan ini adalah taat azas yang berkelanjutan. Oke, baik Mas Dani. Taat azas pada periode tertentu enggak, karena pandemi ini masih lama. Baik Mas Dani, kita tangkap poinnya. Perlu konsistensi. Mas Dani, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Pak Wagub yang dipertanyakan dan ditegaskan Mas Dani. Pak Wagub adalah konsistensi untuk pencegahan agar kalau misalnya terjadi kegiatan misalnya tidak menimbulkan kerumunan. Ya jadi kalau bicara konsistensi ya, sejauh ini di masa PSBB transisi kami selalu konsisten menegakkan aturan ya. Kami berusaha untuk tetap adil dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan kepada siapa saja, di mana saja, dengan seruan dan aturan yang ada, dengan teguran, ada sanksi melalui Pergub 79 itu, ada sanksi administrasi, sanksi kerja sosial, sanksi denda, bahkan sanksi pidana. Jadi kami tidak pernah pilih kasih, tidak pernah pandang bulu, semua kita perlakukan yang sama ya, untuk kita lakukan yang terbaik untuk keselamatan bagi warga sendiri. Jadi kalau lihat dari berbagai
eh, sanksi dari sanksi denda saja sudah lebih dari 5 miliar ya yang terkumpul. Artinya kami betul-betul menegakkan ketentuan. Kemudian dari sanksi teguran udah ribuan. Kalau sanksi yang kami tutup sementara itu perusahaan sudah ratusan ya. Kalau sanksi kerja sosial, sanksi denda itu jumlahnya sudah 36.492. Itu kerja sosial itu baru tanggal 14 September hingga hari ini, belum yang sebelumnya. Kalau digabungkan sebelumnya udah ratusan ribu yang kami denda. Baik. Jadi sekali lagi kami tidak pernah tebang pilih, siapapun yang melanggar kami akan tertibkan, kami disiplinkan. Silakan masyarakat sampaikan kepada kami kalau ada perusahaan, ada perkantoran, ada restoran, ada pasar sekalipun, ada pabrik dan lain sebagainya, ada pergudangan yang melanggar, sampaikan kepada kami dan akan kami tindak segera mungkin. Seperti kejadian di Petamburan, tidak sampai 24 jam kami tindak dengan kami layangkan surat dengan denda yang tertinggi. Perlu ketahui 50 juta itu denda yang tertinggi yang dimungkinkan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan Perda nomor 23 atau 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi kami memberi denda tertinggi dan sanksi yang tertinggi dalam undang-undang yang dimungkinkan. Jadi sekali lagi kami tidak pandang bulu siapapun yang melanggar, kami tegakkan demi menegakkan aturan dan menjaga keselamatan warga Jakarta. Terima kasih banyak Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Nampaknya ada agenda lagi. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk Apa Kabar Indonesia Pagi. Tetap jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Baik, kita ke Pak Diki. Pak Diki masih bersama kami ya. Pak Diki, sedikit dong Pak kalau melihat dari epidemiolog evaluasi penerapan protokol kesehatan di wilayah DKI Jakarta. Adakah spesifik yang Anda soroti? Pertama, apapun itu bentuknya keramaian massa ini sangat berpotensi menjadi klaster dan itu tidak bisa diragukan lagi dan tidak bisa dibantah. Yang menjadi masalah di Indonesia, yang menjadi kombinasi yang membuat itu semakin buruk adalah rendahnya kapasitas testing dan tracing. Dan berbagai macam keramaian yang selama ini ada baik di Indonesia apalagi di luar sudah jelas banyak studi menunjukkan itu sudah menjadi kerugian buat kita ya dalam kaitan ini. Begitu lama puncak atau gelombang pertama kita ini masih berlangsung terus dan terus naik terus ya. Saya selalu menyampaikan seperti lagu naik ke puncak gunung tinggi sekali. Ini seperti halnya dua negara lain yang besar penduduknya yaitu India dan Brazil. Ini satu hal yang menandakan bahwa upaya pelandaian kurva pandemi kita ini masih belum optimal, belum berhasil. Nah, apapun itu sekali lagi ini ada pelajaran penting bahwa tidak bisa ada lagi toleransi, tidak ada lagi bisa kita berikan kelonggaran dari mulai pilkada ya, saya tegaskan nih, dari mulai pilkada, demo, apapun setiap bentuk mass gathering atau keramaian ini semua akan berpotensi. Nah, ini sedikit saya meluruskan nanti karena ada Mas Dhani, mohon izin disampaikan kepada yang terhormat Bapak Presiden bahwa karena semalam saya mendengar katanya ada masukan pada beliau klaster pemilu itu tidak ada di Amerika. Itu ada ya, ada. Dan itu saat ini 3 minggu setelah pemilu untuk dalam waktu berturut-turut seminggu ini angka di Amerika melebihi 100.000 sampai 180.000 di kemarin dan juga angka kematiannya sekarang sudah meningkat lebih dari 1.000 per hari dan itu bukan hal yang tidak mungkin bisa terjadi di Indonesia bila kita abai. Ya, baik Pak Diki, kita tangkap poinnya, nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita, tapi kita harus jeda dulu sejenak, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya mau langsung lanjut ke Pak Diki dulu. Pak Diki, tadi kan Pak Diki mengatakan bahwa kalau kerumunan ini berpotensi untuk kemudian penyebaran COVID-19. Ini kan sudah terjadi kegiatannya. Jadi apa yang harus dilakukan saat ini? Tentu ya idealnya dilakukan saya kira sekarang bukan himbauan tapi bagusnya wajib itu mereka karantina mandiri ya yang terlibat ya. Tentu kita berharap pimpinan keagamaan semua tokoh ini memberi
himbauan pada yang hadir pada saat itu untuk melakukan karantina secara mandiri dan juga melaporkan pada tenaga kesehatan setempat bila ada hal-hal yang artinya mengarah pada gejala. Nah, ini sekali lagi karena ini begitu penting ya Mbak Gita dan Mbak Ratih. Saat ini kita dapat hari ini atau mungkin ya hari lalu kita dapat berita yang sangat menggembirakan tentang perkembangan vaksin ya Moderna. Nah, kenapa kaitannya dengan keramaian ini? Karena kita ketika ada vaksin yang efektif dan aman untuk mencapai keberhasilan strategi vaksinasi yang mengarah ke herd immunity itu, kita perlu untuk melandaikan kurva. Kita perlu untuk mencapai angka reproduksi yang paling kecil. Seperti yang sudah dicapai keberhasilannya oleh Jakarta nih di beberapa waktu lalu katakanlah di angka satuan. Nah, karena apa? Karena kita akan memerlukan 3 faktor keberhasilan selain angka reproduksi yang artinya kalau kecil itu berarti peran pemerintah dengan melakukan 3T dan masyarakat melakukan 3M plus kita lakukan pembatasan masalah keramaian ini ya, pembatasan pergerakan manusia dan juga interaksi. Kemudian juga kita perlu ada yang disebut dengan vaksin coverage atau kesadaran masyarakat untuk mau. Nah, ini juga perlu strategi komunikasi risiko dan terakhir ada masalah efikasi atau efektivitas dari vaksin. Nah, ini semua berkorelasi eratnya. Artinya kalau kita ini sudah capek-capek berbulan-bulan melakukan upaya, kemudian tidak hanya sebetulnya perlu ribuan, cukup beberapa orang saja itu sudah bisa membuat situasi yang terkendali menjadi kacau balau lagi. Ingat bahwa pandemi ini disebabkan oleh 1 orang ya, Mbak Rati dan para pemirsa semua. Jadi kalau kita melihat misalnya Indonesia seperti ini, ya asal mulanya itu 1 orang. Jadi kalau misalnya Jakarta ataupun daerah lain melakukan pelonggaran terhadap keramaian yang apalagi jumlahnya sampai ribuan, ya kita tidak bisa bayangkan apa yang terjadi. Yang ini saat ini yang kita alami, saya sampaikan bahwa kita mengalami yang disebut dengan outbreak yang silent ya. Ini kita masih menikmati bonus dan itu tidak akan lama. 1 orang masuknya siapa Pak Dhani? Kenapa? Tadi maksudnya Pak Dhani 1 orang tuh karena? Saya. Enggak, tadi 1 orang itu. 1 orang itu, jadi gini, pandemi itu kita disebut dengan namanya index case. Index case itu adalah orang yang terinfeksi pertama. Nah, kemudian ada dan zero bisa case. berpotensi menyebarkan ke yang lain begitu ya. Persepsi Dan, begitu ya, 1 orang itu karena salah satu betul. penyebarnya begitu ya, penyebar COVID-nya Betul, ya. jadi kayak Oke. Indonesia dulu kita kan Maret tanggal 2 ada kasus 1, kasus 2 kan. Tapi index case dan zero case-nya kita nggak tahu, belum tahu. Kapan, bulan kapannya kan belum tahu. Nah, ini 1 orang cukup membuat Pak Dhani, kita akan ke Mas Dhani. Pak Diki ya. Pak Diki, terima kasih. Kita ke Mas Dhani, singkat saja Mas Dhani. Ya, gimana Mbak? Melihat kan tadi dikatakan oleh Pak Diki, seharusnya memang karantina masing-masing lah saat ini yang diambil langkah harusnya lebih cukup tegas begitu, agar memang penyebaran COVID-19 di Indonesia ini kian mengecil angkanya. Terutama juga sikap pemerintah ya terhadap para pelanggar protokol kesehatan ini seperti apa, Mas Dhani? Iya, tentu tadi di awal saya sampaikan bahwa jangan takut untuk bertindak tegas karena memang aturan hukumnya sudah ada, payung hukumnya sudah clear sampai dengan tatanan operasionalnya, sehingga kita tidak perlu untuk takut lagi. Termasuk aparat penegak hukum jangan ragu, karena yang paling penting adalah ini fase pencegahannya yang paling penting. Ketika ada kerumunan segera lakukan pembubaran. Kalau memang tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, segera lakukan pembubaran. Itu bentuk mitigasi yang paling awal yang bisa dilakukan oleh aparat. Nah, yang kedua, aparat dan juga pejabat pemerintah pusat dan daerah harus menjadi role model, menjadi contoh terhadap penerapan protokol kesehatan, termasuk untuk menghindari klaster-klaster perkantoran. Jadi klaster pemerintah, klaster kantor-kantor pelayanan publik juga itu karena dilihat oleh masyarakat secara langsung, kita harus menjadi contoh pelaksanaan protokol kesehatan yang baik. Klaster perkantoran juga perlu dilakukan evaluasi secara khusus tentang kelayakan bangunannya, kelayakan infrastrukturnya, kesehatan lingkungannya dan sebagainya. Nah, sehingga ketika itu sudah berjalan dengan on the track, nah, masyarakat akan melihat di mana sistem yang kuat ditopang oleh role model yang juga kuat, sehingga masyarakat akan mengikuti Tutwuri Handayani, akan ikut apa yang mereka lihat secara langsung. Baik, terima kasih banyak Mas Dhani Amrul Ihdan dan juga Mas Diki sudah meluangkan waktunya untuk kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan selalu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.